Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Sis. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah kepada Dia, dan kita tahu bahwa setiap ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat sore hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, isi hati Tuhan. Kita terima apapun yang mau Tuhan sampaikan pada saat sore hari ini kepada kita, karena kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu akan mengubahkan kita, yang akan menuntun kita dan akan memperbaiki setiap kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Dan puji nama Tuhan, pada saat sore hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan kakak akan membawakan firman Tuhan dengan tema Yesus alasanku hidup. Dan mari kita bersama-sama kita buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal ke-15 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan. Di sini kita sering mendengar firman Tuhan ini bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita adalah sebuah ranting dan Tuhan adalah pokok anggurnya. Maka di sini firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya untuk kita melekat kepada Tuhan, untuk kita menempel kepada pokok anggur kita yaitu Yesus Kristus. Kakak akan membawakan ilustrasi, yaitu kita tahu bahwa ketika kita melihat ranting yang terlepas dari pohonnya, maka kita melihat bahwa ranting itu akan mengalami layu, dan ranting itu akan kering, dan ranting itu akan pada akhirnya dibakar dan tidak berguna menjadi apa-apa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Maka begitu penting untuk kita melekat kepada Tuhan. Dan di sini kakak akan menekankan pada ayat yang kelima bagian B, yaitu dikatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak, dan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sini firman Tuhan menegaskan kepada kita dengan keras, yaitu mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Di sini yang bagian B yang kakak tekankan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Maka begitu pentingnya untuk kita berbuah, yaitu kita harus melekat kepada Tuhan. Dan juga di bagian terakhir sini dikatakan juga, jika di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin adik-adik akan berpikir bahwa kak, itu di luar sana banyak kok orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka hidupnya fine-fine aja. Bahkan tetangga-tangga saya, orang tua teman saya, ada banyak hidupnya makmur, dia kaya, apa saja dia minta semua dipenuhi. Tetapi satu hal adik-adik yang mau kakak saya ingatkan kepada adik-adik bahwa kelebihan adik-adik adalah adik-adik mempunyai jaminan keselamatan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, yaitu secara rohani. Jika kita tidak tinggal dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kekeringan ketika kita doa, ketika kita hancur hati, tapi kita tidak merasakan apa-apa. Yaitu kenapa? Karena kita tidak tinggal dalam Tuhan. Dan di sini jika kita tinggal dalam Tuhan, maka kita berbuah banyak, yaitu ketika kita berdoa sama Tuhan, maka kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan di sini kita percaya bahwa kekristenan kita, bahwa kita melihat Tuhan tidak secara mata jasmani tetapi mata rohani.
Tapi kita percaya ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan di sini kakak akan menjelaskan bahwa mengapa Yesus alasanku hidup. Mari kita buka bersama-sama dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, inilah merupakan sebuah janji bagi kita. Ketika kita mau hidup melekat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan janji bahwa di sini dikatakan bahwa sebab aku Tuhan ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu mengenai kita. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan hari depan penuh harapan. Janji Tuhan begitu nyata bagi kita, asal kita bagaimana respon kita untuk menerima janji itu. Dan di sini mengapa Yesus menjadi alasanku hidup? Yang pertama adalah sebab Tuhan mengetahui segala rancangan yang ada pada dirinya mengenai kita. Dan yang kedua, alasan mengapa Yesus menjadi alasanku hidup, yaitu mari kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16, yaitu Allah adalah kasih. Yohanes pasal ketiga ayat ke-16, kakak bacakan buat adik-adik. Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah alasan kita mengapa kita harus menjadikan Yesus alasan kita hidup, karena Allah adalah kasih. Dan kita akan melihat lebih jauh bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, mari kita buka dalam Filipi pasal 2 ayat ke-14. Filipi 2 pasal 2 ayat ke-3 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat ke-3 sampai 11, firman Tuhan berkata ayat ke-3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jika kita pelajari dalam ayat Yohanes 3:16 tadi, itu adalah kerinduan seorang bapa. Kakak akan berikan contoh ilustrasi seorang ayah. Bagaimanapun, dimanapun namanya seorang ayah, pasti ia merindukan, menginginkan anak-anaknya dapat berkumpul, tinggal bersama dengan dia. Begitu juga dengan Bapa, begitu merindukan kita untuk kita kembali kepada Dia, kembali ke pangkuannya, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, yaitu di dalam taman Firdaus, dalam kerajaan surga, dalam kehidupan kita, kehidupan yang kekal nanti akan kita tinggali bersama dengan Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa setiap manusia sudah berbuat dosa, dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Dalam Roma dikatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma juga dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maka kita tahu bahwa harus ada seseorang yang dapat menebus kita, mengambil kita, dan membawa kita pulang, yaitu Yesus sendiri dan Allah sendiri yang merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk turun ke bumi. Dan di sini dikatakan bahwa kita belajar dari teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Ia telah mengosongkan dirinya, dan Ia telah merendahkan dirinya dan bahkan taat sampai mati, dan Ia mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama seperti dengan kita. Puji nama Tuhan. Kita sudah belajar dari pokok anggur, dari teladan kita Yesus Kristus. Jika kita kembali dalam ayat pokok kita, yaitu dalam Yohanes 15 ayat 5, saya katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Dan di bagian yang ke B, saya tegaskan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Dan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tadi kita sudah pelajari bahwa mengapa Yesus menjadi alasanku hidup, karena Yesus mengetahui masa depan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 kita tadi sudah baca bahwa aku ini mengetahui segala rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberi hari depan penuh pengharapan. Dan Ia telah membuktikan bukan cuma janji saja yang Dia berikan, tapi nyawanya sendiri. Tadi kita sudah pelajari dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita sudah pelajari dari kehidupan Kristus, yaitu bahwa Ia telah mengosongkan dirinya, Ia telah meninggalkan tahtanya, rela turun demi kita untuk menyelamatkan kita. Dan di ayat yang ke-11 tadi kita baca bahwa dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, sehingga kita menjadi layak untuk menjadi anak Bapa. Sehingga sudah tidak ada lagi batas sekat yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Bapa. Dimanapun kita bertemu dengan Bapa, mau di jalan, mau naik motor, mau dimanapun kita membutuhkan Bapa, mari kita berseru dengan segenap hati. Maka di situ pun Allah akan hadir kepada kita. Dan kita juga akan belajar dari tokoh Daud, bagaimana ia mengalami pertolongan Tuhan, yaitu dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, mari kita buka saja. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Mazmur 23 ayat ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Inilah alasan mengapa Daud menjadikan Yesus alasan dia hidup, karena Yesus yang menyegarkan jiwanya dan menuntun jalannya kepada jalan yang benar. Dan kita juga akan belajar dari Rasul Paulus, yaitu tokoh di dalam kekristenan, seorang rasul yang menjadi teladan juga bagi kita. Bagaimana Rasul Paulus mengalami tekanan, bagaimana Rasul Paulus mengalami hal yang tidak mengenakan, bahkan ia ditolak, ia
difitnah, bahkan ia dimasukkan dalam penjara. Tetapi Paulus tetap mempertahankan bahwa Yesus adalah alasan dia hidup. Yaitu bagaimana jika kita melihat dalam listnya, Rasul Paulus sudah lebih mengunjungi dari 25 kota. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus melewati itu semua bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana ia harus melewati karam kapal, bagaimana ia harus mengalami kelaparan, bagaimana ia harus ditindas dan bahkan dimasukkan penjara. Kita akan buka dalam Roma pasal 8 ayat ke-35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Mari kita baca bersama-sama supaya firman Tuhan ini semakin hidup menghidupi kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah atau kesesakankah atau penganiayaankah atau kelaparankah atau ketelanjangankah atau bahayakah atau pedangkah atau yang saat ini kita alami COVID-19 kah? Di sini Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua adik-adik bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Rasul Paulus dia sudah menggenapi firman ini. Rasul Paulus dia sudah mengalami semua yang dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 ini. Dan jika kita tahu dari belajar dari sejarah gereja bagaimana akhir hidup Rasul Paulus, bagaimana ia harus dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada tahun 67. Dan di sini menjadi pertanyaan kita bahwa mengapa Paulus mau melakukan itu semua? Karena Paulus melihat janji dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-6 bagian C. Sana dikatakan bahwa Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Di sini kita belajar dari keteladanan Rasul Paulus, bagaimana ia memberikan hidupnya total sama Tuhan, bukan setengah-tengah, tapi total ia berikan kepada Tuhan. Karena Paulus percaya bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semuanya Tuhan akan memberikan upah kepada Paulus. Yaitu kita tahu bahwa ketika nanti kita menyongsong Tuhan di atas di awan-awan, bagaimana Tuhan akan memberikan upah kepada setiap apa yang sudah kita kerjakan. Dan di sini adik-adik, kakak punya kerinduan buat adik-adik semuanya, untuk kita benar-benar kita mengerti kekristenan kita, untuk kita benar-benar mengerti hati Bapa. Tuhan begitu rindu untuk kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk kita melekat kepada Tuhan, untuk kita menjadi ranting yang selalu menempel kepada Tuhan. Kita tidak pernah terpisah daripada Tuhan, karena itulah kerinduan seorang bapa kepada anak-anaknya. Dan di sini sebagai ayat penutup, kakak akan buka di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-1. Ini adalah janji buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama ayat terakhir ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1. 3, 2, 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa setiap apapun yang dibuat oleh tangan manusia itu bersifatnya hanya sementara, hanya bersifat waktu. Maka dengan waktu, setiap apapun yang dibuat oleh tangan manusia itu akan mengalami kehancuran. Sekokoh-kokoh apapun buatan tangan manusia, kita tahu pada akhirnya
itu akan roboh dan itu akan hancur. Tapi kita tahu bahwa sini firman Tuhan berkata bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami ini di bumi ini dibongkar, maka Tuhan telah menyediakan kita tempat kediaman yang bukan dibuat oleh tangan manusia tetapi oleh tangan Allah sendiri. Ini adalah janji yang diberikan bagi kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita di bumi yang kita hidupi sekarang ini tidak akan lama. Kita tidak tahu bahwa sampai kapan kita akan hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan terus hidup. Kakak mau bersaksi sedikit. Dulu waktu kecil kakak berpikir bahwa ada orang yang bertanya, kapan kamu bertobat? Kapan kamu bersungguh-sungguh mencari Tuhan? Dan saya dengan bangga katakan, nanti jika saya sudah tua. Tanpa saya sadari bahwa saya sudah memperkatakan sesuatu yang akan membawa saya ke jurang maut. Yaitu apa? Saya tidak pernah meresponi firman Tuhan waktu itu. Tetapi ketika saya tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini bagi saya, dan saya melihat bahwa pengorbanan Yesus yang rela mati dipaku di kayu salib. Jika adik-adik perhatikan, kayu salib ini bukan suatu hanya sebuah kayu salib yang cuma dipasang di tembok, ditempel. Tapi adik-adik kakak mau ingatkan bahwa seharusnya kita lah yang dipaku di tempat itu. Kita yang disalib. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu untuk berada di tempat itu. Maka Yesus sendiri yang akan turun bagi kita. Dia sudah turun dan dia rela disalib demi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan puji nama Tuhan, firman Tuhan kakak cukupkan sampai di sini. Dan kakak memberikan untuk kita bahwa itu kita mengerti bahwa kakak mau katakan kepada adik-adik, ada banyak alasan untuk kita tidak berhasil, untuk kita patah semangat. Tetapi juga ada banyak alasan untuk kita menjadi orang yang sukses, untuk kita tidak menjadi orang yang patah semangat. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan kita melekat kepada pokok anggur kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Dan puji nama Tuhan, kakak cukupkan firman Tuhan sampai di sini. Dan kakak percaya bahwa ketika firman Tuhan yang sudah kita terima akan menguatkan kita dan akan menjadikan kita untuk menjadi anak-anak yang berakar dan bertumbuh dan berbuah. Puji nama Tuhan Yesus Kristus.